Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah katekese tentang 7 sakramen dalam gereja Katolik. Apa yang dimaksud dengan sakramen? Sakramen adalah tanda kehadiran Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena sakramen sebagai tanda dan sarana keselamatan, maka menerima dan memahami sakramen hendaknya ditempatkan dalam kerangka iman dan didasarkan kepada iman. Sakramen dalam gereja Katolik mengandung dua unsur yang hakiki, yaitu yang pertama forma, artinya kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi. Yang kedua, materia, artinya barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. Dalam gereja Katolik terdapat 7 sakramen. Yang pertama, sakramen baptis. Kedua, sakramen tobat. Ketiga, sakramen ekaristi. 4, sakramen krisma. 5, sakramen perkawinan. 6, sakramen perminyakan. 7, sakramen imamat. Yang pertama, sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen yang menjadi dasar kehidupan sakramental setiap umat Katolik. Sakramen ini merupakan tanda manusia dilahirkan kembali dalam wujud rohani karena telah menerima Kristus dan resmi bergabung dalam anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Penerimaan sakramen baptis dilakukan dengan pemercikan air pada dahi. Sakramen baptis diberikan oleh uskup atau imam dengan kuasa Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan secara khusus dalam pembaptisan darurat boleh diberikan oleh siapa saja. Buah dari sakramen baptis adalah yang pertama, mendapat pengampunan dari segala dosa, baik dosa asal maupun dosa yang dibuatnya. Yang kedua, menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah. Yang ketiga, digabungkan menjadi anggota gereja sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Yang kedua, sakramen tobat. Sakramen tobat adalah sakramen yang diberikan kepada semua orang beriman guna memperoleh penyucian dari dosa-dosa yang diperbuat. Sakramen ini disebut juga sakramen rekonsiliasi. Sakramen ini adalah sakramen penyembuhan rohani dari seseorang yang telah dibaptis, yang terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Di dalam sakramen ini, kita mengakui dosa kita di hadapan imam, karena Yesus telah memberi kuasa kepada para imamnya untuk melepaskan umatnya dari dosa. Melalui sakramen tobat ini, kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan dan juga rahmat-Nya, yang membantu kita untuk menolak godaan dosa di waktu yang akan datang. Yang ketiga, sakramen ekaristi. Sakramen ekaristi adalah sakramen yang dengannya umat Katolik mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus, serta turut serta dalam pengorbanan dirinya. Hanya uskup atau imam yang dapat menjadi pelayan sakramen ekaristi, dengan bertindak selaku pribadi Kristus sendiri. Diakon serta imam biasanya adalah pelayan komuni suci. Umat awam dapat diberi wewenang dalam lingkup terbatas sebagai pelayan luar biasa komuni suci. Ekaristi dipandang sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani.
tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah terhadap umat beriman, dan tindakan penyembahan yang paling istimewa oleh umat beriman terhadap Allah. Yang keempat, sakramen Krisma. Sakramen Krisma bertujuan untuk menguatkan dan meneguhkan materai Roh Kudus yang telah diberikan kepada umat Katolik setelah pembaptisan. Sakramen Krisma hanya diterima satu kali. Pelayan sakramen ini adalah seorang uskup yang ditabiskan secara sah. Sakramen Krisma diberikan dengan cara mengurapi penerimanya dengan krisma, minyak yang telah dicampuri sejenis balsem yang memberinya aroma khas, disertai doa khusus yang menunjukkan bahwa karunia Roh Kudus menandai si penerima seperti sebuah meterai. Adapun rahmat dalam sakramen Krisma, yang pertama, menjadikan kita sungguh anak Allah. Yang kedua, menyatukan lebih teguh dengan Kristus. Yang ketiga, menambahkan karunia Roh Kudus ke dalam diri kita. Yang keempat, mengikat kita lebih sempurna dengan gereja. Yang kelima, menganugerahkan kepada kita kekuatan Roh Kudus. Yang kelima, sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan khusus untuk mereka yang hendak hidup berkeluarga untuk membangun suatu misi khusus untuk pembangunan gereja dan pengembangan misi khusus. Sakramen ini dengan kuasa Allah mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama dengan tujuan kesatuan kasih dan kesuburan lahirnya keturunan. Sakramen ini menganugerahkan kepada pasangan yang bersangkutan rahmat yang mereka perlukan untuk mencapai kekudusan dalam kehidupan perkawinan mereka, serta untuk menghasilkan dan mengasuh anak-anak mereka dengan penuh tanggung jawab. Sakramen ini dirayakan secara terbuka di hadapan imam atau saksi lain yang ditunjuk oleh gereja, serta saksi-saksi lainnya, dan disaksikan secara langsung oleh umat. Keenam, sakramen perminyakan. Sakramen perminyakan atau sakramen pengurapan orang sakit adalah sakramen penyembuhan yang kedua. Dalam sakramen ini, seorang imam mengurapi si sakit dengan minyak yang khusus diberkati untuk upacara ini. Sakramen pengurapan orang sakit memberikan arti yang sangat besar bagi yang sakit, karena dengan rahmat yang diterima, maka jika Tuhan berkehendak, maka orang yang sakit itu akan sembuh, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Lewat sakramen pengurapan orang sakit ini, orang yang sudah mendekati ajalnya boleh memperoleh kekuatan iman lewat bekal rohani yang diterima, sehingga jika dia meninggal, dia bisa menghadap Bapa di surga dengan damai. Tetapi jika setelah diterimakannya sakramen ini, orang yang sekarat itu tidak meninggal, maka dia memperoleh rahmat dari Allah sendiri yang berkuasa atas hidup dan mati. Hal seperti ini sering dikatakan sebagai mukjizat. Ketujuh, sakramen imamat. Imamat atau pentabisan adalah sakramen yang dengannya seseorang dijadikan uskup, imam, atau diakon, sehingga penerima sakramen ini dibaktikan sebagai citra Kristus. Hanya uskup yang boleh melayankan sakramen ini. Pentabisan seseorang menjadi uskup menganugerahkan kegenapan sakramen imamat baginya, menjadikannya anggota badan penerus
atau pengganti para rasul, dan memberi dia misi untuk mengajar, menguduskan, dan menuntun, disertai kepedulian dari semua gereja. Pentabisan seseorang menjadi diakon mengkonfigurasinya menjadi Kristus selaku hamba semua orang, menempatkan dia pada tugas pelayanan uskup yang bersangkutan, khususnya pada kegiatan gereja dalam mengamalkan cinta kasih Kristiani terhadap kaum papa dan dalam memberitakan firman Allah.